Puji kepada Tuhan untuk hari ini saudara, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Terus ajar kami menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Bahkan kami juga boleh mengucap syukur dengan kehidupan kami di hari ini. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dan berkatilah pembacaan firman-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Yohanes pasal yang ketiga, saya akan membaca mulai dengan ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau ada Alkitab silakan Anda menyimaknya, karena ada perkataan Tuhan Yesus yang begitu penting untuk kita perhatikan di Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ke-10 ini. Demikian firman Tuhan melalui Yohanes pasal 3 mulai ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi di sini kita membaca ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia bukan hanya seorang Farisi, dia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang yang memiliki kedudukan dan pengetahuan tentang kitab suci, khususnya kitab Musa. Ayat kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yohanes datang, Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Tidak dijelaskan mengapa pada waktu malam. Apakah karena tidak mau diketahui oleh orang lain, tidak mau diketahui oleh kelompok Farisi atau para pemimpin agama yang lain, atau karena dengan datang di waktu malam mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bercakap-cakap dengan Yesus? Tidak ada penjelasannya, atau keduanya. Tetapi dikatakan di sini Nikodemus datang pada waktu malam dan berkata kepada Yesus, "Rabi, guru." Nikodemus ini menganggap menerima Yesus sebagai guru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat yang Yesus sudah perbuat, Nikodemus percaya jikalau Yesus ini datang sebagai utusan Allah. Entah siapa yang diwakili bersama Nikodemus, karena dia katakan kami. Entah dengan siapa Nikodemus telah percaya jikalau Yesus itu telah datang sebagai utusan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Yesus menjawabnya. Yesus menjawab, katanya. Di sini Yesus menjawab, membalas daripada perkataan Nikodemus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Perhatikan baik-baik, saudara. Di ayat kedua, Nikodemus berkata kepada Yesus, menyanjung, mengatakan kebenaran yang mereka ketahui dengan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Nikodemus percaya jikalau Yesus itu adalah seseorang yang datang karena diutus oleh Allah. Buktinya adalah
tanda-tanda yang sudah diperbuat oleh Yesus. Tetapi di ayat ketiga ini Yesus berkata, menjawab kepada Nikodemus, mengatakan jikalau sesungguhnya kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seolah-olah tidak klop. Jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada Nikodemus seolah-olah tidak berkoresponden. Tetapi ada yang menarik dan penting untuk kita perhatikan di sini, saudara. Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, jadi tidak ada pengecualian, ya, meskipun di sini Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Untuk menjadi seorang Farisi itu tidak mudah, saudara. Ada kriteria yang sangat ketat, ya. Demikian juga sebagai pemimpin agama Yahudi, itu juga memiliki kriteria tertentu. Itu pun dikatakan kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Sebagai orang Yahudi, mereka memiliki keyakinan, kepercayaan sebagai keturunan Abraham. Mereka telah memiliki status spesial sebagai umat pilihan Allah. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka sudah mendapat jaminan akan masuk surga. Akan masuk surga, saudara. Banyak orang juga saat ini yang percaya bahwa mereka akan masuk surga. Termasuk orang yang mengaku Kristen percaya mereka sudah akan masuk surga. Tetapi yang saya mau katakan, perhatikan perkataan Yesus kepada Nikodemus ini begitu penting, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi tidak peduli, saudara, entah orang Kristen itu pastor, pendeta, mempunyai titel doktor, PhD, dan sebagainya, atau sebagai orang Kristen awam, kalau dia belum dilahirkan kembali, kalau saya belum dilahirkan kembali, kalau Anda belum dilahirkan kembali, kita yang belum mengalami kelahiran kembali tidak akan masuk surga. Istilahnya begitu, ya. Istilahnya begitu. Meskipun Anda sudah melayani di gereja Anda belasan tahun, puluhan tahun, ya. Tetapi kalau Anda sebagai orang yang mengaku Kristen belum mengalami kelahiran kembali, seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus ini, Anda tidak akan melihat kerajaan surga. Demikian halnya saya. Seringkali kita hanya terjerat di dalam ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan, termasuk di dalam kekristenan. Kita mengira dengan apa yang kita lakukan, kita pasti akan masuk surga. Dengan pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja, itu menjadi jaminan saya dan jaminan saudara kalau kita akan masuk surga. Dengan ritual yang dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang Anda ambil, yang Anda jalani sebagai korban Anda mungkin merasa bahwa itu adalah jaminan Anda untuk bisa masuk surga. Tetapi kalau kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada hubungannya dengan ritual, dengan pelayanan Anda yang Anda harapkan bisa untuk menjadi modal masuk surga, saudara. Tidak ada di sini. Tidak ada. Dan di sini bukan masalah Anda Katolik, Protestan, Baptis, Betani, Karismatik, Pentakosta, dan sebagainya. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah jikalau Anda orang yang percaya Yesus, itu Anda harus mengalami apa yang Yesus katakan, yaitu kelahiran kembali. Kata Nikodemus kepada Yesus,
Bagaimana mungkin? Ya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya. Mungkin sebagian dari Anda mempunyai pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Nikodemus kepada Yesus. Ya. Anda sudah tua, Anda sudah dewasa, Anda sudah remaja, bahkan istilahnya Anda sudah nenek-nenek, ya. Anda sudah mbah-mbah, sudah opa-opa, sudah kakek-kakek. Gimana saya mau dilahirkan kembali? Gimana saya bisa masuk kandungan ibu saya lagi? Nah, ibu saya sudah meninggal. Bingung ya? Mungkin dari Anda ada yang mengalami kebingungan seperti yang dialami oleh Nikodemus. Saya hanya mengajak Anda memperhatikan ayat-ayat Alkitab ini, saudara. Dan mudah-mudahan Anda ketemu dengan apa yang dimaksud kelahiran kembali oleh Yesus ini, yang akan membuat seseorang bisa masuk surga. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Diulang lagi oleh Yesus kedua kali ya. Jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi di sini kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kelahiran kembali itu adalah kelahiran di dalam roh. Bukan kelahiran secara daging. Kelahiran secara daging tidak akan membuat manusia bisa masuk surga, meskipun manusia itu telah mengaku menjadi Kristen belasan puluhan tahun, bahkan telah mengabdikan dirinya di gereja, ya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Tetapi saat ini juga, kalau Anda mau dan menyadari bahwa ternyata selama ini Anda mengharapkan surga itu dari kontribusi Anda, melayani di gereja, memberikan derma dan sebagainya, dan Anda menyadari ternyata 1% pun, 0,1% pun tidak ada hubungannya yang mendukung saya untuk masuk surga, hanya kalau saya dilahirkan kembali oleh roh. Ya. Saudara bisa katakan, "Tuhan Yesus, saya mau mengalami kelahiran baru oleh roh. Sekarang saya tahu, ya, ternyata apa yang saya harapkan, saya akan masuk surga melalui kontribusi saya, itu tidak ada hubungannya. Tidak bisa. Kontribusi saya kepada gereja, kontribusi saya kepada siapapun, ya, baik berupa uang, materi, dan tenaga, tidak akan menjadi tabungan untuk bisa membawa saya masuk surga. Hanya Engkau. Ya. Dengan kelahiran baru, kelahiran dari roh, saya akan bisa melihat kerajaan Allah, dan saya mau itu. Tuhan Yesus. Itu saudara. Sehingga dari situ Anda akan mendapat jaminan jikalau Anda akan masuk surga, melihat kerajaan Allah. Dengan percaya jika Yesus itu adalah Mesias, di dalam Yesus itu ada jaminan bagi Anda, bagi setiap manusia yang percaya untuk masuk surga. Jalan untuk masuk surga tidak ada kontribusinya sama sekali dengan apa yang kita anggap kita bisa nabung, istilahnya begitu saudara ya. Ayat ke-7, "Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Di dalam pasal pertama ayat 12-13 saya akan baca. "Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus." Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah
atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah saudara salah satunya. Kelahiran baru, kelahiran dari atas, kelahiran di dalam roh yang akan membuat manusia bisa melihat kerajaan Allah, bisa masuk surga, adalah jikalau dia secara pribadi percaya siapa Yesus menurut Alkitab. Dan keselamatan, jalan masuk surga, tidak ada hubungannya dengan kontribusi Anda 0,1% pun. Tetapi jangan disalah mengerti kemudian tidak ada perubahannya dong, tidak ada fungsinya dong saya menjadi orang baik. Ada saudara, ada. Dan setelah Anda diselamatkan di dalam Yesus Kristus, Anda dijadikan satu manusia baru, Anda diberi panggilan dan tugas untuk membuahkan satu kebaikan di dalam hidup Anda. Anda akan memiliki sukacita karena Anda tahu secara pribadi Anda sudah memiliki komunikasi dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Ayat ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bisa terjadi kapan aja, di mana aja, bahkan saat ini juga. Kalau Anda merasa selama ini Anda masih mengharapkan masuk surga karena kontribusi Anda, karena kebaikan Anda, karena perbuatan Anda, ternyata itu semua baik saudara, itu semua baik. Tetapi itu tidak akan cukup untuk membuat Anda bisa masuk surga. Hanya Yesus yang membuat Anda cukup bisa masuk surga. Dan kalau Anda mau berubah, mengubah, dengan hanya percaya kepada Yesus sebagai harapan Anda untuk bisa masuk surga, saat ini juga Anda bisa katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya jikalau Engkau adalah Mesias yang dijanjikan Allah, jikalau Engkau adalah Juru Selamat yang hanya bisa menyelamatkan aku dan membawa aku masuk surga. Saat ini juga, di mana Anda berada, kapan aja, keadaannya apa aja, ya, baik di rumah sakit, di dalam perjalanan, kalau Anda berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Anda sudah akan mengalami kelahiran baru dan Anda sudah akan diberi jaminan untuk masuk surga. Ayat ke-9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nikodemus masih belum tahu, masih belum mengerti. Gimana ini bisa ya? Saya itu sudah tua, bukan cuma itu aja. Saya itu ya sudah menjadi bagiannya kelompok Farisi. Saya itu sudah menjadi bagian dari kepemimpinan agama Yahudi. Ya, saya itu memiliki pendidikan tinggi loh ya, tentang kitab suci. Sehingga di ayat 10 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya. Seharusnya sebagai pengajar Israel yang ahli di dalam Taurat, seharusnya Nikodemus mengerti. Ya. Seharusnya Anda mengerti sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru Alkitab, Anda juga mengerti. Puji Tuhan kalau Anda sudah mengerti. Kalau Anda mengerti, kalau Anda belum mengerti, hanya melalui kelahiran kembali, kelahiran dari atas, kelahiran dari roh, itu yang akan membuat Anda dan akan membuat setiap manusia bisa masuk surga. Tuhan Yesus memberkati.